Oke, halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di Dialog Karir Mekah University yang hari ini kita akan membawakan topik atau judul dengan HR Analytics, jawaban untuk pengambilan keputusan strategis di bidang HR. Nah, teman-teman, perkenalkan aku Ria dari Mekah University yang hari ini akan menjadi moderator untuk acara Dialog Karir Mekah University hari ini ya. Salam kenal semuanya. Oke, nah teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada ya, mungkin ada yang lagi di kantor, atau mungkin lagi WFH, atau mungkin lagi WFC ya. Semoga dimanapun teman-teman berada bisa sehat selalu ya. Oke lah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai ya ke acaranya, kayaknya enak nih kalau kita kenalan-kenalan dulu. Jadi teman-teman boleh perkenalkan nama kalian, posisinya gitu ya, dan juga domisilinya nih lagi di mana. Di chat box, oh udah ada nih beberapa ya. Hmm, ada yang dari Kemayoran, Jakpus. Wah, deket dong sini dari sini ya. Terus ada juga yang dari uh, oh ada yang bahkan dari Bandung, ada yang dari Medan. Wow, ada lagi dari Lampung. Halo. Oke, ada yang dari Wonosobo. Keren, 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 keren. Oke deh, salam kenal ya semuanya. Terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktu untuk ikut acara webinar kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke inti acaranya, aku izin untuk memperkenalkan sedikit ya tentang Mekari dan Mekari University karena mungkin ada ya beberapa yang masih belum familiar atau mungkin baru join ya di acara kita hari ini. Jadi izinkan aku untuk perkenalkan sedikit ya. Nah, pertama terkait Mekari nih mungkin teman-teman pengen tahu ya Mekari itu apa. Jadi Mekari adalah perusahaan yang menyediakan solusi otomasi berbasis cloud untuk mendukung perkembangan berbagai kebutuhan bisnis nih, mulai dari kebutuhan akuntansi dengan produk Makari Jurnal, mungkin untuk kebutuhan perbajakan kita juga ada namanya Makari Klik Pajak, ada untuk pengurusan operasional HR itu di Makari Talenta. Mungkin kalau misalkan ingin terkait CRM kita juga ada di Makari Kontak dan pengesahan dokumen digital dengan Makari Sign kayak gitu. Nah, selain Makari, kita juga ada nih namanya Makari University, yaitu media belajar online yang menyediakan berbagai kursus dan sertifikasi di mana di sini nih teman-teman bisa nih mempelajari berbagai topik mulai dari akuntansi dan keuangan, HR payroll, perpajakan, terus juga ada bisnis dan wirausaha sampai ke software-software Mekari. Nah, tapi di sini kita juga nggak cuma nyediain kursus dan sertifikasi. Teman-teman juga kalau misalkan nih ada dari perusahaannya atau mungkin ada dari lembaga akademik tertentu ingin berkolaborasi dengan Mekari University, bisa banget melalui program corporate dan academic collaboration kita. Gak hanya itu, nah kita juga ada nih berbagai aktivitas edukatif seperti contohnya ya dialog karir Mekari University ini, di mana kita nih suka mengadakan webinar series berkala yang mengundang expert-expert untuk diajak ngobrol ya, berbagi pengalaman dan insight-nya, mulai dari pembahasan topik karir, pengembangan diri, hingga ke dunia profesional, seperti itu. Nah, oke, boleh lanjut? Oke, nah sebelum masuk ke acaranya, aku pengen ajak teman-teman nih untuk ikut challenge kita hari ini. Nah, challenge itu apa ya? Nah, ini nih, aku pengen ngajak teman-teman untuk posting keseruan kamu mengikuti dialog karir makan University hari ini di LinkedIn teman-teman. Dan jangan lupa untuk mention ya akun Mekar University-nya. Untuk hadiahnya gimana nih? Hadiahnya sama aja teman-teman yang mengikuti challenge kita hari ini itu akan mendapatkan tiket Mekari Conference 2023 secara gratis, yes, gratis. Jadi jangan lupa ikutin challenge kita hari ini ya untuk dapetin hadiah menariknya. Boleh di next? Oke. Okay. Nah, untuk acara ini kita ngapain aja sih kira-kira? Boleh next. Oh, nah, pertama kita tentunya opening dulu ya. Lalu setelah opening kita akan masuk nih ke sesi talk show-nya. Nah, untuk membahas tentang topik kita hari ini yaitu tentang HR Analytics. Selain itu, kalau nanti kita akan lanjut dengan Q&A di mana di sini teman-teman bisa nih kalau misalkan ada mau yang ditanyakan kepada speaker itu boleh banget di sesi ini.
Nah, lalu nanti di ujung acara itu akan ditutup dengan closing, di mana aku juga pengen nih nanti kasih pengumuman penting terkait kursus yang akan segera dirilis dalam waktu dekat. Jadi teman-teman pastiin untuk stay tune sampai akhir ya. Oke, nah sebelumnya juga aku pengen ngajak teman-teman memberikan feedback teman-teman melalui red as kita. Jadi pastikan teman-teman mengisi red as kita karena teman-teman bisa mendapatkan nanti rekaman webinar, e-certificate, dan juga berbagai penawaran menarik dari Makari University. Nah, selain itu juga kalau pengen dapat e-certificate-nya, jangan lupa ya untuk upload bukti kehadiran kalian nanti di kolom, nanti di linknya ada ya di chat box. Nah, di situ nanti teman-teman upload bukti kehadiran kalian. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih ke sesi talk show, aku pengen ada ice breaking dulu. Ada pertanyaan yang mau aku tanyain ke teman-teman. Menurut teman-teman kayak gimana? HR analitik berhubungan erat dengan pengolahan data karyawan. Benar atau tidak nih menurut teman-teman? Aku tunggu ya jawab. HR Analytics berhubungan erat dengan pengolahan data karyawan. Oh, benar. Wah, udah banyak yang bilang benar. Benar, benar, benar. Oh, berarti semuanya setuju ya dengan pernyataan bahwa HR Analytics berhubungan erat dengan pengolahan data karyawan. Oh, benar-benar semua. Gak ada jawab tidak. Oke, nah, tapi sebenarnya emang benar gak sih ya jawabannya HR Analytics itu berhubungan erat dengan pengolahan data karyawan. Nah, tanpa daripada kita bermerka-nerka ya, kita mungkin tanya aja langsung ke speakernya ya. Tapi siapa sih speaker kita hari ini? Oke, nah ini dia speaker kita hari ini, Kak Yahya Apristianto, yang saat ini merupakan Product Marketing Manager di Makari. Nah, Kak Yahya ini saat ini bertanggung jawab ya dalam manage Makari ekosistem, tapi khususnya di produk Makari Talenta, yaitu di bidang HR dan juga Makari Kontak di bidang CRM. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya dari sisi pendidikan nih Kak Yahya ini udah menjelajah kemana-mana, mulai dari Pranata Indonesia dengan jurusan Manajemen Information System, dan juga Kak Yahya mengambil Executive Program di NUS Business School dan juga University of Illinois Urbana-Champaign. Nah, kalau dari sisi pengalaman sih oke banget ya, karena kayak ya ini tuh selain berfokus di bidang marketing di tahun 2018 sampai 2021, ini kayaknya merupakan growth manager demand generation di Holistic Data Singapura, di mana ada salah satu prestasi yang oke banget dari Kak Yaya, yaitu Kak Yaya berhasil mendirikan sebuah Southeast Asia Data Community, yang ini tuh isinya VP-VP dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara. Wah, keren banget ya dengan pengalaman yang oke itu. Jadi makanya cocok banget nih kalau kita ajak ngobrol ya. Kita coba tanya-tanya ini terkait HR analitik di acara kita hari ini. Nah, mungkin aku mau sapa dulu kali ya kayaknya. Halo Kak Yahya, sudah ada Kak di sini? Halo Ria, hai teman-teman semua, apa kabar? Halo, gimana nih Kak kabarnya? Aku baik, semoga teman-teman di sini sama Ria juga baik-baik ya. Alhamdulillah, ya oke deh. Kayaknya maaf, ini sudah uh, buka kamera kah? Atau mungkin dari tim panelis bisa bantu untuk di spot ya? Aku Biar udah, semua bisa lihat. Oke, sudah ya? Oke deh, mungkin kita mau langsung masuk aja kali ya Kak ke sesi talk show-nya nih. Nah, kayaknya udah siap belum kalau kita ajak ngobrol nih? ya aku siap nggak siap harus siap sih buat teman-teman di sini. Udah banyak Oke banget deh, nih teman-teman di sini. iya nih tuh udah banyak banget, sudah ada sampai 122 orang Kak yang mungkin penasaran banget nih tentang pembahasan kita hari ini. Oke deh, aku mulai aja kali Kak dari pertanyaan pertama, yaitu boleh nggak sih Kak diceritain ini sedikit kayak gambaran umum daily life activities Kakak sebagai product marketing manager. Nah, terus mau tanya juga nih, kenapa tertarik untuk handle di bidang HR? Karena kan tadi kayak ya pegang di Mekari Talenta juga ya. Iya, ya, thank you pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya produk marketing itu lebih ke strategi di marketing sih setelah produk itu rilis. Jadi daily life-nya ya kita set strategi marketingnya apa sebelum diturunin ke teman-teman marketing. Jadi
whenever product team itu bikin produk, kita itu bantu untuk research demand-nya kayak apa produknya, terus habis itu sampai produk itu bisa di-deliver. Nah, kebetulan tadi Ria juga udah sempat share ke teman-teman di sini bahwa kebetulan di Mekari kan aku handle produknya yang related ke HR sama yang related ke pelayanan pelanggan. Jadi mungkin di sini aku bisa mencoba untuk share ke teman-teman si insight-nya gitu. Gimana sih per HR-an di Indonesia dan solusi yang kita apa namanya kita bangun di Mekari itu bisa impactful ke HR gitu. Nah, kalau di bagian ini kan kita lebih ke sisi analytics di HR kan, which is HR Betul. analytics. Oke deh, wah keren Kak. Thank you so much untuk penjelasannya. Oke, nah mungkin aku masuk ke pertanyaan spesifik nih ke HR analitiknya. Untuk membukanya, sebenarnya apa sih Kak HR analitik ini? Mungkin kan ada yang sering dengar ya istilahnya HR analitik. Tapi sebenarnya tuh apa sih HR analitik itu? Dan kenapa jadi penting kalau misalkan perusahaan tuh butuh si HR analitik ini? Iya, eh, mungkin sebenarnya teman-teman kalau googling pasti langsung nemu jawabannya ya. Cuman kayak aku bisa bantu teman-teman untuk lebih enak di analoginya aja gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman dapat istilah umumnya HR Analytics ya berhubungan dengan proses pengumpulan, analisa, dan pelaporan data-data lah terkait HR gitu. Karena sebenarnya HR Analytics adalah turunan dari Business Intelligence general. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar dengan beberapa ads di sosial media, Instagram teman-teman maupun di internet, mungkin kayak ada istilah data analisis. Nah, sebenarnya cara analytics itu turunan dari data analisis, di mana secara analogi itu, misalnya contohnya cara analytics itu bagaikan seorang dokter yang memeriksa pasien. Jadi kalau Mm-mm. dokter meriksa pasien kan kayak dia akan ngumpulin data-data pasien kan, kayak Betul. lihat penyakitnya, gejala, dan hasil tes laboratoriumnya lah gitu. Sehingga Mm-mm, mm-mm. dari data-data ini kemudian si dokter akan menganalisis nih, kayak untuk menentukan diagnosa dan pengobatan yang paling tepat untuk si pasien tersebut gitu. Nah, Oh, begitu I dengan see. HR analytics gitu. Jadi data-data HR itu dikumpulin sama si praktisi HR ini untuk dianalisa dan supaya dia lebih bisa memahamin berbagai macam metrik seperti kinerja karyawan, tren karyawan, terus mungkin bahkan sampai dampak kebijakan yang diset oleh HR terhadap kinerja Betul. karyawan ke Hmm. perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau Oh tadi gitu. ngomongin pentingnya ya, sekarang kan kita ke pentingnya si HR Analytics itu kan, kayak ya dengan Betul. data-data ini kan perusahaan kemudian bisa mendapatkan atau membuat keputusan HR yang lebih tepat dan efisien. Nah, di Mm-mm. mana kalau mendapatkan apa namanya bisa mengambil keputusan itu kan kayak dia bisa aja meningkatkan kinerja karyawannya. Balik lagi kan ke apa namanya data dari karyawan diolah oleh HR Analytics untuk karyawan. Jadi kayak bisa aja itu meningkatkan kinerja karyawan, kemudian produktivitas. Sampai kalau dari sisi bisnis sendiri, si si pemilik bisnis ini dengan adanya HR Analytics, dia bahkan hingga bisa mengurangi biaya, bisa berupa Wah, biaya operasional, rekrutmen, turnover, dan lain-lain. wah, keren banget. Berarti emang sepenting itu ya peranan si HR Analytics kalau misalkan diterapkan di perusahaan, iya nggak cuma dari sisi, mungkin dari biaya operasionalnya mungkin bisa lebih diturunkan, tapi juga ke ngaruh ke produktivitas karyawannya. Oke deh. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau tanya, kalau kayak gitu di Indonesia sendiri tuh trennya gimana sih Kak tentang HR Analytics? Apakah memang sudah banyak juga nih gitu ya diterapkan atau gimana nih Kak di Indonesia? Nah, sekarang kan kita ada di industri 4.0 ya. Mungkin kayak industri ini akan terus bergulir lah ya, kayak penetrasi teknologi di Indonesia. Apalagi sekarang di teman-teman lah ya, khususnya di Gen Z ya gitu. Kita kan kayak udah banyak banget solusi teknologi ya. Nah, kesadaran akan pentingnya solusi digital, teknologi, dan kebutuhan akan data itu tuh mempengaruhi banget tren HR. Di mana kalau diproyeksiin dalam waktu dekat ya HR Analytics ini penting banget dan mungkin akan menjadi sesuatu yang krusial di sisi bisnis gitu. Sehingga ini Hmm. jadi salah satu referensi juga nih buat teman-teman. Kalau misalnya kayak teman-teman mau pertimbangin terjun ke karir peranalitiksan di dunia HR itu demand-nya akan tinggi gitu. Karena
tadi trennya akan naik, kesadaran akan pentingnya data itu udah mulai ada lah dan udah ada dan terus berkembang di Indonesia. Terus kemudian demand teknologi, kan kalau teman-teman lihat banyak banget kan yang udah pakai solusi teknologi dari perusahaan A, perusahaan B, pasti mereka akan cari orang yang bisa mengapa namanya mengoperasikan teknologi-teknologi yang ada gitu, khususnya per HR analyticsan gitu. Kemudian tren ini juga dipengaruhi dengan kultur budaya yang tadi juga saya sempat sampaikan gitu. Nah, kalau misalnya kayak kita bisa prediksi ya, kayak beberapa apa namanya tren HR ini yang kita bisa lihat di masa depan tuh mungkin kayak gini. Jadi kayak the future of decision making atau apa namanya pengambilan keputusan di masa depan dari sisi pemilik bisnis maupun dari si eksekutif eksekutif atau bos-bos teman-teman nanti gitu. Jadi tuh mereka akan lebih komprehensif di sisi self-service analysis. Maksudnya self-service analysis adalah biasanya 3 sampai 5 tahun yang lalu, biasanya kalau tim HR itu bikin laporan, itu biasanya mereka mengandalkan kayak mereka harus ekspor data dan lain-lain. Tapi dengan adanya solusi HR analytic approach, mereka bisa kayak drag and drop, kayak geser-geser reportnya tanpa harus mereka nunggu tim data analisis untuk menyiapkan datanya. Mereka bisa siapin report yang komprehensif untuk mempercepat laporan ke bosnya. Terus kemudian ada juga penetrasi dari AI gitu. Jadi HR Analytics bukan cuman dari menganalisa data aja, tapi di masa depan gitu AI bisa dikembangkan di HR di mana itu akan relate banget dengan HR Analytics. Jadi penggunaan AI machine learning ini akan semakin banyak digunakan di HR Analytics di mana itu akan membantu HR Analytics untuk menganalisis data supaya lebih cepat dan akurat gitu. Wah, ternyata semakin ya memang ya namanya teknologi kan pasti berkembang ya, kebutuhan juga pasti jadi ada banget ya khususnya di HR Analytics ini. Oke deh, thank you Kak Yahya. Nah, selanjutnya nih Kak yang mau aku tanya. Tadi kan kita ya oke itu penting gitu ya untuk HR Analytics bagi ya nggak cuma dari sisi perusahaan tapi dari sisi karyawan juga ada impact bagusnya gitu ya. Nah, terus yang aku mau tanya Kak, kalau nih ternyata ya perusahaan nggak menerapkan si HR Analytics ini, itu tuh ada dampak yang kayak gimana sih Kak gitu? Thank you. Tentunya dampaknya tuh nggak positif ya Ria gitu karena kan gini ya. Jadi mau nggak mau kan dengan adanya pergeseran budaya, kemudian demand teknologi, otomatis kan kayak ya masa kita mau ketinggalan sih gitu. Nah, dampaknya Betul. nggak positif gitu. Bisa aja dampaknya itu kalau kita turunkan ya atau kayak kita breakdown, dampaknya tuh bisa jadi kayak isu di pengambilan keputusan. Jadi misal kayak I see. jadi kayak bos atau manajer itu kayak mungkin pengambilan keputusan karena tadi nggak pakai HR Analytics, dia akan manual. Terus habis itu kayak dia punya isu, apakah data yang kita 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 konsumsi atau report yang kita dapatkan ini benar-benar tepat nggak sih gitu, akurat nggak sih kayak gitu. Terus yang kemudian kayak ada efisiensi proses bisnis. Jadi kayak misalnya nih. eh, Biayanya ternyata nggak sampai segitu nih gitu. Jadi misalnya kayak biaya kita harus ngerekrut orang untuk posisi A, ternyata harusnya nggak kayak gitu gitu. Jadi kayak harusnya kita bisa lebih hemat biaya. Nah, mungkin itu isu yang potentially akan terjadi juga. Kemudian nih dari sisi engagement karyawan juga akan ada isunya gitu. Misalnya Hmm. contoh kebijakan HR yang dilakukan itu ternyata eh, tidak mengaspirasi kebutuhan bisnis maupun aspirasi dari karyawan itu sendiri. Otomatis kan akan banyak kayak karyawan yang resign atau nggak happy dengan apa namanya dengan kebijakan kinerja yang udah ditetapkan. Nah, itu kan juga dipengaruhi oleh engagement. Nah, harusnya bila company itu menerapkan HR Analytics, dia akan lebih cepat mengidentifikasi Hmm. potensi-potensi kebijakan kinerja mana sih yang oke untuk diterapkan dan mana sih yang nggak oke untuk diterapkan. Nah, Pak, yang Hmm. terakhir ini menurut aku yang paling krusial sih untuk pemilik bisnis gitu. Jadi kalau misalnya bisnis atau sebuah HR manager di sebuah company, dia nggak menerapkan HR Analytics, maka akan kalah saing dengan kompetitor gitu. Kompetitor di sini bukan berarti kompetitor produk dari yang kita jual, tapi juga Hmm. kompetitor dari sisi perusahaan lain. Contohnya gini, Wow.
Kalau teman-teman sekarang apa namanya kayak peperangan di dunia mencari kerja ini kan kayak sengit banget kan gitu. Jadi Betul HR banget. ya HR juga berlomba-lomba kan kayak gue harus dapet kandidat yang oke banget nih gitu. Nah itu kan persaingan di bidang HR-nya. Otomatis kalau dia nggak pakai approach HR analytics itu akan mempengaruhi apa namanya competitiveness atau persaingan dia dengan HR di company lain kayak gitu. Wah, oke. Ternyata ya jadi banyak ya kalau misalkan nggak diterapin, iya. Jadi kayak misalkan ya membuat keputusan bisnis, itu jadi kayak nggak yakin ini bener atau enggak nih gitu ya. Karena Ya. datanya nggak tahu gitu ya, nggak ada yang data divalidasi lah ya istilahnya gitu ya. Oke deh Kak. Nah, selanjutnya pertanyaan aku nih Kak. Kalau gitu, misalkan nih kan udah tahu ya kita ya analytics itu penting dan dampaknya tuh ya signifikan lah ya untuk perkembangan bisnis dan juga ya kepuasan karyawan lah ya istilahnya. Nah, yang mau kutanya Kak, kalau misalkan ada yang perusahaan tuh pengen menerapkan HR Analytics, nah kayaknya Kak kira-kira tantangan yang mungkin muncul, plus kira-kira ada nggak sih solusi atau adakah faktor tertentu yang harus ada nih untuk bisa membantu melawan si tantangan itu gitu loh. Ya, thank you. Nah, ini mungkin relate dengan apa yang tadi teman-teman di awal sampaikan ya. Jadi, aku sempat bikin community di Asia Tenggara gitu, di mana community ini invite only. Jadi kayak aku nggak buka Hmm. community ini untuk umum. Aku hanya invite beberapa VP data atau Chief Data Officer di beberapa company untuk gabung di community aku gitu. Total Wah, dulu ada sekitar 130-an. Nah, aku mencoba untuk mengidentifikasi nih sebenarnya kayak tantangan apa sih saat mereka implement approach HR analytics maupun apa namanya kayak advance analytics di company mereka gitu. Nah, biasanya tuh tantangannya tuh ada dua tipe ya. Jadi kayak tantangan dari tipe empowerment dari sisi tim kita sendiri, terus mm-mm. kemudian tantangan dari luar gitu. Nah, kalau misalnya kayak tantangan dari luar itu kan bisa aja kayak ketersediaan atau ketidakkonsistenan data yang ada di perusahaan. Kayak contoh misal Betul, data HR punya data yang banyak, sumbernya banyak. Kayak mereka bisa aja pakai aplikasi absensi yang lain, mereka bisa aja pakai aplikasi payroll yang lain, di mana itu struktur data kan akan berbeda tuh. Itu menimbulkan sebuah tantangan juga tuh. Terus kemudian betul, kayak dukungan dari manajemen. Jadi bisa aja kayak kita sebagai praktisi HR Analytics kita udah pinter banget nih gitu, tapi ternyata company nggak begitu mendukung nih untuk mengimplementasi beberapa tools gitu. Jadi itu hmm. itu termasuk tantangan juga gitu. Nah, kalau tantangan dari dalam sendiri menurut aku ini yang akan sangat relate ke teman-teman sih gitu. Gimana kita mengembangkan kreativitas atau kemampuan kita untuk menjadi HR Analytics itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk menganalisa data HR itu kan analisa data HR maupun data di general lah, itu kan perlu sebuah keterampilan yang memadai kan gitu, atau Betul, kreativitas betul, gitu. Jadi nggak, kalau kita bisa bikin report, tapi kayak kita nggak paham bisnisnya, otomatis report kita nggak akan berguna. Tapi kalau misalnya mm-mm. kayak kita paham bisnis, tapi kita nggak bisa membuat report, kita nggak paham HR analytics, ya kita nggak akan kepake gitu karena kita bisa aja digantikan oleh orang lain, mungkin kayak gitu sih analoginya buat teman-teman. Oke, nah sebenarnya ada solusinya nggak Kak untuk membantu mempermudah itu ya dari counter dari si tantangannya lah gitu. Ya, kalau mempermudah mungkin ya kita bisa apa namanya solusi lah ya. Untuk solusi itu kayak kita bisa mulai dari diri kita sendiri sih gitu. Jadi kayak kita mulai untuk kembangkan analisa. Jadi kayak apa namanya bakat-bakat analisa itu bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Kayak misal kayak kita mulai analisis data-data. Kalau sebagai HR kita bisa mulai untuk analisis data-data rekrutmen, data-data turnover, dan data-data potensial lain. Tapi sebagai orang luar atau general, kita mungkin bisa mulai cek-cek nih apa namanya untuk mengadopsi atau mempelajari beberapa tools solusi gitu. Jadi kayak kita bisa mulai trial-trial beberapa tools solusi untuk HR Analytics, kemudian kita juga bisa mulai mengembangkan skills kita di dunia HR Analytics melalui beberapa referensi kayak gitu. Oh gitu, oke deh. Nah
Tadi kan kita udah tahu juga ya tantangan yang biasanya muncul ketika kalau kita mau nerapin etik dan juga kayaknya tadi udah kasih info kita ya kayak beberapa solusinya untuk mungkin bisa mempermudah kita either menerapkan atau mungkin memahami si aturan etik itu sendiri. Nah, yang aku mau tanya nih Kak sekarang, contoh, nah contohnya kayak gimana sih Kak kalau di lapangan kayak gimana kayak supaya kegambar nih teman-teman juga, oh ternyata dari isu A karena ada action analitik jadi bisa nih kayak gitu. Nah itu tuh contohnya di lapangan kayak gimana sih Kak? Eh, dari isu A dengan adanya H R Analytics jadi bisa gitu ya. Iya Eh, aja. kalau misalnya kayak gitu itu mungkin lebih ke kayak resultnya HR Analytics kali ya. Jadi tadi HR Analytics tuh resultnya bisa banyak karena kita tahu sendiri ya teman-teman, HR itu kan divisi yang sangat berpengaruh di sebuah perusahaan gitu. Jadi dengan adanya approach HR Analytics gitu di perusahaan bisa aja tadi impact-nya bisa mulai ke dia menekan biaya biaya apa namanya biaya yang dikeluarkan oleh oleh perusahaan untuk efisiensi. Kemudian dia bisa mulai meningkatkan engagement karyawan gitu. Jadi kayak dia mengurangi adanya turnover karyawan. Kemudian dia juga bisa menghemat proses payroll, misal kayak gitu. Misalnya kayak yang tadinya approach payrollnya berdasarkan data yang ada kayaknya ini nggak efektif deh gitu. Dan kayaknya ada beberapa hal yang kita itu perlu kurangin gitu kayak misalnya Hmm. pemborosan biaya pada operasional yang tidak dibutuhkan kayak gitu itu kan terdeteksi gitu jadi kurang lebih sih impact-nya dari sisi perusahaan sendiri dia bisa menghemat lebih banyak apa namanya meningkatkan lebih banyak efisiensi baik itu di sisi operasional maupun di sisi pengambilan keputusan bisnis. Kalau dari sisi karyawan sendiri impact-nya adalah kita bisa mengempower karyawan kita gitu untuk lebih engage ke company, kemudian mereka juga lebih terpacu atau teraspirasi sehingga mereka untuk berkontribusi ke company itu jadi lebih semangat kayak gitu. Oh oke oke deh. Oke deh Kak, thank you untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya nih Kak, emang aku tanyain, ada nggak sih Kak tips-tips kalau misalkan ya ternyata teman-teman di sini nih either dia mungkin tertarik untuk mempelajari HR Analytics atau mungkin dia mulai aduh kayaknya bagus juga ya diterapin di bisnis. Itu tuh ada tips-tipsnya nggak sih Kak kalau dari Kak Yaya sendiri? Nah, aku ada beberapa tips. Misalnya kayak teman-teman bisa mulai dari buku. Jadi aku ada beberapa rekomendasi buku. Misal untuk HR Analytics tuh teman-teman bisa pelajarin People Analytics Revolution. Itu bukunya itu judulnya kalau nggak salah Using Big Data to Transform Your Organization. Itu ditulis oleh Ben Weber. Kemudian ada People Analytics itu How to Use Big Data to Improve Employee Performance and HR Decision Making dari Brian Lawley. Tapi sebenarnya kita kan tahu membaca itu akan lebih susah untuk dimengerti karena kan kayak it takes a long time. Nah, Betul betul. di internet tuh udah banyak banget kayak apa namanya solusi untuk kita kursus gitu. Nah, tadi kan Ria juga sempat mention tuh. Jadi Betul. um, uh, kursus adalah mungkin salah satu kursus HR Analytics adalah salah satu cara yang paling efektif menurut aku dan paling cepat untuk kita bisa apa namanya gather knowledge karena itu udah didesain dengan berbagai macam experience kayak gitu per HR Analyticsan. Iya, bener sih Kak, karena kan yang namanya, mungkin nggak semua orang bisa baca buku lama-lama kan ada ya orang yang mungkin lebih prefer belajarnya lewat video nih, atau mungkin lebih audio gitu kan. Nah ternyata Ya. kursus tuh bisa jadi solusinya gitu ya untuk membuat teman-teman yang pengen belajar tentang informatik jadi lebih mudah lah ya, paham dan juga jadi ada gambaran bagaimana sih penerapannya kayak gitu ya Kak ya. Iya, Oke deh karena buku Kak. itu juga sebenarnya kan kayak yang buku yang aku baca, yang aku rekomendasiin itu kan approach-nya mungkin ditulis beberapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi kan Oh, sebenarnya kalau kalau kursus yang ada itu kan kayak udah kita tambahin dengan beberapa practical experiences yang memang udah betul. eh, yang udah diterapin di beberapa industri yang memang menerapkan proses HR analytics kayak gitu. Apalagi kalau misalkan pembahasannya spesifik buat di Indonesia kayak gimana gitu ya, Ya. itu kan jadi lebih kebayang lagi nih, oh di Indonesia tuh penerapan alternatif ya kayak gini, kayak gitu ya.
Oke Ya, deh Kak, thank you so much buat tipsnya. Nah, thank you. berhubungan nih tadi kan sempat ngomongnya tentang kursus-kursus. Nah, kebetulan kan memang di Makan University kita nih ada pengen rilis kursus baru dengan topiknya itu juga tentang HR analitik gitu. Nah, kalau dari Kak Yaya sendiri nih, menurut Kak Yaya, kenapa sih audiens atau teman-teman di sini penting atau butuh kursus ini? Plus kalau misalkan Kak Yaya bisa merekomendasikan, menurut Kak Yaya ini cocoknya untuk siapa? Oke, kenapa sih kita perlu kursus? Tadi sih aku sempat mention bahwa sebenarnya ada banyak cara kita untuk mengabsorb pengetahuan atau knowledge gitu ya. Salah satunya adalah dengan kursus, bisa juga dengan buku. Namun dengan adanya banyak informasi yang tersedia di beberapa banyak platform, baik itu di internet maupun di word of mouth gitu, bisa aja salah satu approach itu kurang praktikal. Maksud saya kurang praktikal adalah, misal kayak kita baca buku, knowledge yang kita dapat di buku itu akan sangat berguna, tapi bisa jadi knowledge yang kita dapat di buku itu belum praktikal atau uh, itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. As simple as Hmm. kayak teman-teman, misal kayak teman-teman bekerja, sorry, teman-teman belajar di MIPA, misal kayak teman-teman belajar mengenai apa namanya mathematics dan lain-lain gitu. Tapi pada prakteknya gitu, mungkin praktek matematik yang kita kita pelajarin di kuliahan itu akan berbeda gitu approach-nya saat kita bekerja. Nah, that's why menurut aku kursus itu penting karena uh, tadi itu udah didesain dengan berbagai macam practical experiences dari beberapa teman-teman yang memang udah langsung terjun di dunia HR Analytics, sehingga kita bisa prepare lebih oke nih gitu untuk kita apa namanya bertarung di dunia perkariran HR Analytics, maupun kalau kita udah kerja, kita bisa meningkatkan nih skill kita supaya kayak kita bisa ngasih solusi yang lebih oke ke mungkin ke tempat kerja kita kayak gitu. Nah, kalau cocoknya untuk siapa? Sebenarnya cocoknya untuk semuanya sih menurut aku gitu. Karena gini, bisa aja teman-teman nanti kayak eventually teman-teman akan tertarik dengan bidang HR, atau teman-teman akan tertarik ke bidang data. Itu dua-duanya akan related gitu karena ada beberapa Hmm. industri yang dia itu data analis itu terkumpul dalam satu divisi sebagai divisi data analis, tapi dia juga diperbantukan untuk menganalisis data HR. Tapi ada beberapa beberapa company yang dia itu di HR, di divisi HR itu ada HR analytics sendiri. Jadi sebenarnya agak blurry, tapi yang mereka kerjain sama, which is HR analytics kayak gitu. Jadi more into general ke teman-teman yang memang tertarik di bidang data, tapi bisa specifically ke tim teman-teman yang memang tertarik ke bidang HR, maupun ke teman-teman yang memang hanya referensi atau bahkan pengambil keputusan di teman-teman yang punya bisnis kayak gitu. Oh, I see. Oke, oke deh. Thank you, Kak. Nah, teman-teman tuh tadi kata Kak Yahya, recommended banget nih kalau misalkan teman-teman yang pengen belajar tentang HR dan tentang data, gabung di satu kursus itu gitu ya, Kak ya. Oke deh, Kak Yahya. Eh, Sebelumnya thank you nih Kak Yahya. Pertanyaan dari aku sampai situ dulu aja. Tapi tenang aja nih teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman masih penasaran ya dengan topik analitik dan pengen tanya-tanya ke Kak Yahya, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Nah, sampai saat itu Kak Yahya, kita ketemu di situ ya Kak. Ya, thank Thank you. you. Oke deh, itu dia sekilas tentang talk show. Gimana tuh teman-teman? Insightful banget ya. Jadi tahu HR analitik itu apa, jadi tahu pentingnya apa, perannya kayak gimana penggunaan HR analitik atau penerapan HR analitik di Indonesia. Terus kita juga tahu ya dampak negatifnya nih kalau misalkan kita nggak nerapin HR analitik, terus tantangan-tantangan serta solusinya, bahkan dikasih juga tips untuk bagi teman-teman yang tertarik menerapkan atau mempelajari tentang HR analitik. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, mungkin aku mau ngejelasin sedikit dulu ya tentang fitur terbaik dari Makali. Boleh next? Oke deh, nah tadi kan aku udah sempat juga ya menjelaskan atau mention tentang yang namanya Mekari Talenta. Nah, mungkin teman-teman di sini baru ada yang dengar atau cuma pernah dengar tapi nggak tahu spesifiknya gimana.
Jadi kalau teman-teman ingin mengelola operasional HR dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat, itu tuh bisa dilakuin dengan Mekari Talenta. Karena di sini mulai dari mengelola sistem database karyawan, rekrutmen, performance review, payroll, attendance, itu tuh bisa semuanya dalam satu sistem HRIS yang komprehensif dan berbasis cloud. Jadinya tentunya aman. Nah, di sini juga melalui Mekari Talenta nih, teman-teman yang mau operasional HR-nya jadi lebih mudah, itu tuh bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadinya fleksibel banget ya. Tak hanya itu, ada satu fitur dari Mekari Talenta yang menurut aku tuh jadi oke banget kalau teman-teman mungkin tertarik nih untuk menerapkan HR Analytics di perusahaannya, yaitu Talenta Insight. Nah, di Talenta Insight ini basically ya teman-teman bisa menerapkan yang namanya HR Analytics melalui berbagai dashboard yang memberikan insight yang penting untuk teman-teman misalnya ingin mengambil keputusan terkait engagement karyawan misalkan, atau pengen tahu terkait gimana sih cara kita bisa lebih efektif nih mengelola biaya perusahaan misalkan. Nah, itu tuh bisa banget melalui Talenta Insight. Jadi nanti tuh kalian bisa melihat berbagai dashboard mulai dari headcount, attendance, payroll, bahkan kalau misalkan teman-teman pengen ada mau lihat data-data tertentu nih atau mungkin metrik-metrik tertentu, itu bisa banget melalui custom dashboard yang disediakan di sini. Nah, sekilas gitu dulu aja, boleh next? Oke deh, nah selanjutnya aku ingetin lagi untuk teman-teman jangan lupa ikuti challenge kita hari ini ya. Simple caranya, kalian cuma tinggal share keseruan kamu mengikuti dialog karir Mekari University di sore ini melalui LinkedIn kalian, dan jangan lupa untuk di-mention ya akun Mekari University-nya. Karena kalau kalian ikut challenge ini, kalian bisa mendapatkan hadiah eksklusif berupa tiket Mekari Conference 2023 secara gratis. Yes, gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, ikutin challenge kita hari ini. Bye, next. Nah, selain itu juga aku pengen ngajak teman-teman nih untuk yang kalau misalkan ada rekannya atau mungkin atasannya pengen nih menggunakan software-software Mekari, mulai dari Mekari Jurnal, Talenta, Klik Pajak, Kontak, bahkan Mekari Sign, itu bisa banget teman-teman rekomendasikan. Nah, kalau misalkan teman-teman berhasil merekomendasikan kalian, teman dan rekan kalian, maka teman-teman akan berhak mengakses kursus Mekari secara gratis di unif.mekari.com. Jadi makin banyak yang kalian rekomendasikan, maka makin banyak juga nih akses kursus yang kalian dapatkan. Jadi yuk rekomendasiin teman-temannya atau mungkin atasannya untuk pakai software Mekari, maka kalian bisa mendapatkan akses kursus sepuasnya di unif.mekari.com. Caranya gampang, teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar atau mungkin klik link yang ada di chatbox ya. Boleh next? Nah, teman-teman, tadi kan aku udah sempat yang ngomongin Mekari Conference, sebenarnya apa sih gitu. Nah, buat gambaran teman-teman, kita bisa simak video berikut ini ya. Oke deh, itu tadi adalah sekilas gambaran ya terkait Mekari Conference gitu ya. Nah, ini dia nih yang teman-teman yang mau aku jelasin juga ya. Tadi aku ngomong yang Mekari Conference 2020 sebenarnya acara apa sih? Nah, Mekari Conference adalah sebuah konferensi bisnis tahunan yang diadakan oleh Mekari, yang di sini tuh menjadi tempat bagi para pemilik bisnis maupun profesional untuk saling berbagi wawasan, info terkait tren-tren terkini atau mungkin strategi terbaru seputar karir dan juga pertumbuhan bisnis. Nah, selain itu teman-teman juga bisa networking nih di sini, ketemu oleh dari berbagai industri juga gitu kan ya. Nah, Mekari Conference 2023 ini akan diadakan pada tanggal 7 September 2023, jadi udah minggu depan banget nih, di ISDSD Tangerang. Nah, salah satu pokok yang
kayaknya menarik banget deh pokoknya untuk diikutin, didengerin nih insight-nya, yaitu akan hadir juga Pak Gita Wirjawan selaku mantan Menteri Perdagangan Indonesia, pengusaha dan juga investor. Wah, keren banget kan ya. Gak hanya itu, Mekar University juga nanti akan ada nih Conference 2023 yang kita akan menyediakan yang namanya Expert Classes, di mana teman-teman kalau misalkan pengen mendapatkan pengalaman belajar yang lebih intensif, lebih interaktif, itu tuh bisa banget mengikuti Expert Classes ini. Nah, di sini nanti teman-teman akan bisa berinteraksi langsung dengan para ahli dengan berbagai topik juga, mulai dari personal branding, ada juga digital marketing, keuangan, productivity, bahkan ada kelas melukis. Keren kan? Jadi jangan lupa, ayo ikuti Makari Conference ini dengan sesimpel kalian ini scan barcode atau klik link yang ada di chat box yang udah dibantu share juga. Atau kalau teman-teman pengen ikut Makari Conference secara gratis, jangan lupa ikuti juga challenge kita gitu, karena dengan kalian sesimpel men-share keseruan kalian ikut dialog karir Makar University sore ini di LinkedIn kalian dan tag Makar University, udah dapat tiket gratis Makar Conference 2023 kayak gitu. Seru kan? Jadi ayo ikut challenge kita ya. Boleh. Oke, nah akhirnya kita masuk nih ke sesi Q&A bagi teman-teman yang tertarik untuk bisa ngobrol lagi nih sama Kak Yahya dan mungkin ada pertanyaan gitu ya. Aku cek dulu. Oh, udah ada nih beberapa juga. Nah, yang pertama nih Kak Yahya, aku mau. Oh, Kak Yahya udah ada juga. Oke, deh, siap. Kak Yahya, aku ada yang mau tanya nih katanya. Sebenarnya HR Analytics sama nggak sih Kak dengan People Analytics? Sebenarnya HR Analytics common nggak sih dengan People Analytics? Sebenarnya itu sebuah terminologi yang mirip, tapi mungkin praktisnya di beberapa industri itu agak beda. Tapi but basically sebenarnya HR itu kan human resource. Jadi apa yang dia kelola adalah data yang berhubungan dengan HR. Which when we mention HR itu bisa jadi kayak data yang nggak hanya berhubungan dengan pengelolaan manajemen karyawan, bisa juga kayak pengelolaan budget operasional bisnis dan lain-lain. Nah, praktisnya kalau people analytics itu yang umum di Indonesia kan uh, teman-teman mungkin kayak ini bisa jadi insight juga ya kan kita juga apa namanya banyak diskusi dengan beberapa praktisi HR di Indonesia gitu. Nah, kalau people analytics itu approach-nya lebih ke kayak dia menganalisa data-data terkait dengan perkembangan people management. Jadi kayak karyawannya, termasuk kayak engagement, terus kompetensi karyawannya, kemudian kayak apa namanya aspiration karyawan dan lain-lain. Jadi secara terminologi akan sedikit mirip, tapi secara praktis mungkin akan approach-nya akan berbeda-beda. Tapi yang umum tadi sih yang aku mention. Mungkin cara analytics Oke. lebih general. I see, I see, I see. Oke deh, pertanyaan selanjutnya nih ada yang tanya, dalam pengambilan keputusan HR, apakah keputusan yang diambil itu bersifat objektif atau subjektif? Dalam pengambilan keputusan HR, Apakah? umumnya umumnya pengambilan keputusan itu bersifat objektif karena pengambilan keputusan itu kan berdasarkan data nih dengan approach analytics. Jadi melalui rangkaian perjalanan data untuk menjadi sebuah informasi. Jadi kalau teman-teman itu mungkin nanti belajar soal data, jadi data itu adalah sebuah rangkaian peristiwa yang kemudian result dari data itu sebuah informasi. Nah, informasi inilah yang akan dikonsumsi oleh HR. Informasi ini bisa jadi ada yang berupa subjektif, ada yang berupa objektif. Tapi saat kita meneruskan informasi ini ke proses selanjutnya, di mana informasi ini proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan, itu bersifat objektif gitu karena berdasarkan data. I see. Tentunya kalau misalkan keputusan diambil berdasarkan data, ya jadinya objektif ya Kak, karena ada evidence-nya gitu kan ya. Ya. Oke deh, selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikan kekurangan dari Edge Analytics, seperti misalkan organisasi butuh akses analisis berkualitas baik, itu yang pertama. Yang kedua, akses untuk mendapatkan data berkualitas menjadi masalah bagi beberapa organisasi. Nah, itu tuh Kak pertanyaannya.
Oke, bagaimana kita mengatasi isu di mana data menjadi masalah maupun di organisasi ya gitu. Menurut aku itu akan jadi challenge yang jawabannya akan ada dua sudut pandang. Jadi yang pertama, sudut pandang yang pertama adalah eh, kita mungkin ada beberapa part di mana kita harus legowo kalau memang itu dari sisi perusahaan, karena kan kita sebagai kontributor di perusahaan tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin flow-nya gitu. Tapi em, sebagai praktisi data mungkin kita akan punya idealisme gitu. Kayak misalnya sebagai praktisi HR Analytics juga mungkin kita akan punya idealisme di mana bagaimana approach analytics yang baik dan bagaimana approach analytics yang buruk, yang kurang baik gitu. Namun uh, the most impactful contributors for the company atau kayak company akan melihat kontribusi kita sebagai praktisi HR Analytics maupun praktisi data adalah bagaimana solusi yang kita provide untuk sebuah company itu make sense untuk mereka gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan penyajian data yang secara ideal atau secara perhitungan adalah resultnya seperti A gitu. Namun apabila perusahaan atau organisasi pengennya B, kita akan kasih aja eh, potensial isunya akan seperti apa dengan hasil analisa kita. Nah, dari sana nanti manajemen akan melihat bukan kita ngeyel, tapi satu kita memprovide apa yang memang sebenarnya terjadi berdasarkan data. Kemudian kita juga memprovide nih, kita sajikan sesuai dengan kemauan, tapi nanti potensinya akan seperti gimana kayak gitu. Jadi dengan approach tersebut gitu, manajemen akan melihat jadi kamu tipe yang solutif gitu, di mana itu yang paling dibutuhkan di industri saat ini di Indonesia. Oke deh, thank you Kak. Oh, nah mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk itu ada yang nanya kayak gini. Sebenarnya harus mulai dari mana sih untuk perusahaan yang sama sekali belum pernah melakukan H analytics? Nah, pertanyaan sebenarnya tadi udah mirip ya pertanyaan aku. Tapi dia ada nanya gini, apakah perlu ada staff HR yang khusus untuk melakukan H analytics itu, atau sebenarnya ya nggak spesifik harus ada orangnya gitu loh? Gimana sih Kak? Ya, mungkin aku bisa jawab di dua sisi gitu. Jadi sebagai pengambil keputusan atau apabila teman-teman punya bisnis gitu ya, mungkin teman-teman bisa eh, mungkin teman-teman bisa mereflek kembali kayak struktur organisasi. Apakah memang teman-teman mau mengkhususkan data analisis itu dalam satu departemen, which is departemen data analisis, di mana departemen analisis akan membantu berbagai macam departemen lain. Jadi nanti dia salah satunya akan membantu departemen HR, which is itu approach jadi HR Analytics, atau uh, dia akan dikhususkan di khusus independen di divisi HR, di mana divisi HR, divisi marketing, divisi mungkin sales itu akan ada analytics-nya sendiri-sendiri. Makanya namanya nanti HR Analytics, kemudian Marketing Analytics, Sales Analytics kayak gitu. Jadi mungkin perlu direfleksikan ke sana gitu. Atau point of view kedua, apabila teman-teman adalah seorang pekerja, seorang HR di sebuah company yang ingin merekomendasikan approach HR Analytics, mungkin teman-teman bisa mulai melakukan pendekatan secara sederhana melalui proses analisa data. Jadi presentasi presentasi berdasarkan data presentasi berdasarkan datanya diikutin dengan metode kayak bagaimana teman-teman bisa mendapatkan data teman-teman olah kemudian menjadi sebuah report yang mereka konsumsi, atau teman-teman bisa memulai dengan membuat sebuah solusi yang lumayan revolusionis gitu. Jadi misalnya kayak dalam quarter gitu, dalam kurun waktu per quarter gitu, teman-teman bisa share di pas teman-teman ngobrol dengan atasan teman-teman gitu, bahwa sebenarnya kita bisa meningkatkan atau kita bisa menghemat lebih dari 80% waktu kita terbuang untuk prepare ini itu dengan approach channel analytics. Mungkin itu bisa jadi salah satu tips bagi tadi point of view kedua untuk teman-teman yang memang udah bekerja dan pengen merekomendasikan approach channel analytics. Oke deh Kak. Nah, ada lagi nih yang bertanya ini dari Kak Diana. Kak, bagaimana sih menjadi seorang analis yang mampu memahami dan mengerti kebutuhan dan minat anggota atau karyawannya? Oke, thank you Diana. Nah,
eh, bagaimana menjadi analis yang mampu memahami dan mengerti kebutuhan dan minat anggota atau pegawai. Sebenarnya memahami dan mengerti itu dimulai dari mendengarkan. Jadi mungkin pertama kita bisa mendengarkan dulu aspirasi dari anggota kita atau pegawai kita, di mana sarana kita untuk mendengarkan itu kan bisa berbagai macam. Bisa jadi kita mulai sebar survei gitu kan, atau kayak kita bisa mulai dengan kayak melakukan performance appraisal dan lain-lain. Itu salah satu sarana lah gitu. But basically kita mendengarkan. Nah, proses mendengarkan itu namanya kalau di H Analytics itu approach dari data consolidation atau kita mengkonsolidate semua data yang ada. Kemudian dari situ kita olah tuh feedback-feedbacknya dari proses yang kita dapat saat konsolidasi itu apa sih gitu. Makanya dari sana kita bisa dapat tuh strategi yang paling baik untuk menyelesaikan isu yang memang sedang menjadi concern untuk pegawai-pegawai kita atau anggota-anggota kita kayak gitu. Oke deh, wah teman-teman ternyata pasti banyak banget ya wawasan dan insight yang dapat nih dari sini. Jadi bagi teman-teman baik yang mungkin penasaran tentang analytics lebih lanjut atau gimana, jadi ada ternyata emang oke banget ya analytics ini kalau misalkan bisa diterapin ya Kak. Dan jadi penting kalau misalkan nggak cuma spesifik HR tapi ya secara umum itu tuh perlulah semua orang paham terkait pentingnya data, pentingnya analisis apalagi yang terkait dengan HR kayak gitu ya Kak ya. Oke deh. Nah, teman-teman, ini banyak banget sebenarnya ya yang masuk nih pertanyaannya di Q&A, cuman karena keterbatasan waktu, sayangnya kita harus mengakhiri sesi Q&A hari ini. Tapi sebelum itu, aku boleh nggak Kak minta closing statement nih sebelum kita mengakhiri sesi talk show kita hari ini? Wow, closing statement. Aku jadi kagok nih, aku bingung closing statementnya. Mungkin gini ya, ya apa namanya kayak buat teman-teman, aku tahu banget gimana rasanya kayak kita figuring out kita mau jadi apa ke depannya, kemudian kayak atau bahkan kita udah tahu kita mau jadi apa, tapi kayak kita bingung mau ngapain gitu. Mungkin closing statement aku adalah push the boundaries, be as unique as you are gitu. Jadi don't limit yourself karena tadi sih mungkin apa namanya kayak akan banyak banget kita bersaing di dunia kerja, especially gitu. Jadi kalau kita unik itu bakal jadi stand out point di kita yang akan dilihat oleh orang yang akan nge-hire kita. Kayak gitu sih. Paling gitu. Oke, wah. Thank you so much Kak Yahya. Udah dikasih banyak insight, pengalamannya juga udah di-share, dijawabin juga nih pertanyaan-pertanyaannya terkait uh, analitik ya, bahkan dikasih juga nih kayak tips-tipsnya gitu kan ya. Semoga teman-teman di sini jadi paham ya terkait tentang HR Analytics dan pentingnya nih punya HR Analytics itu di bisnis kayak gimana sih kayak gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga nih kepada Kak Yahya sudah bagi-bagi insight-nya, sudah mau nih diajak ngobrol di sini dan ketemu sama teman-teman. Semoga Kak Yahya sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi ya Kak di acara yang lainnya. Thank you ya Kak. Thank you. Oke deh. Nah, gimana teman-teman? Keren banget ya. Sayangnya nih karena durasi gitu ya, jadinya kita terbatas. Tapi tenang aja kalau teman-teman ternyata masih penasaran sebenarnya analytics itu kayak gimana gitu ya, atau pengen banget nih belajar lebih lanjut supaya bisa tetap bisa diterapin nih di bisnisnya gitu ya. Tenang aja, aku punya informasi penting terkait hal tersebut. Boleh di next? Ini dia nih pengumuman penting sebelum kita akhiri ya sesi dialog karir Makan City di sore hari ini. Nah, boleh di next? Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang HR Analytics, apalagi kayak pengen tahu nih kayak gimana sih implementasinya, harus gimana tahu metrik-metriknya yang mana yang dipakai gitu kan ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang spesifik gitu kan ya. Terus juga pengen tahu kalau di Indonesia terus kayak gimana sih HR Analytics-nya gitu kan ya. Nah, inilah jawabannya. Teman-teman bisa ikuti kursus yang akan segera rilis di dalam waktu dekat ini dengan judul HR Analytics Mastering HR Metrics for Strategic Decision Making.
Nah, kapan sih rilisnya kursus ini? Kursus ini kita akan rilis dalam waktu dekat berbarengan dengan acara Dialog Karir Mekar University selanjutnya, yaitu di tanggal 13 September. Catat tuh teman-teman, 13 September. Nah, di situ nanti teman-teman akan ngobrol langsung ya dengan instruktur kursusnya. Jadi bisa dapetin insight-nya secara langsung, bisa ada interaksi langsung ya dengan instrukturnya untuk mungkin tanya-tanya ya, kayak sneak peek lah terkait kursusnya. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan exclusive invitation atau reminder supaya nggak lupa nih ya dengan next Dialog Karir Mekar University, ini teman-teman bisa juga isi melalui Red Ask kita. Nanti di Red Ask itu akan ada pertanyaan, apakah teman-teman mau nih dapat reminder khusus gitu ya. Jadi jangan lupa selain bisa kasih feedback ke kita, teman-teman bisa dapetin rekaman webinar, teman-teman bisa dapetin e-certificate, teman-teman bisa mendapatkan penawaran menarik dan Mekar University, dan juga kalau teman-teman pengen dapat reminder eksklusifnya, jangan lupa diisi ya Red Ask-nya. Jadi kalau misalkan pengen nih datang ke Next Dialog Karirmu, serta kita ini nih ikut-ikut perilisan kursus terbaru kita, karena juga ada promo menarik guys gitu. Kalau misalkan kalian ikut di Next Dialog Karirmu, kalian ikuti ya. Jangan lupa, kita ketemu lagi di Next Dialog Karir Mekar University. Oke. Next. Nah, sembari itu gitu ya, karena kan kita bakal ketemunya tanggal 13 September. Sembari itu kalau teman-teman pengen explore terkait kursus-kursus atau sertifikasi yang menarik ya di Mekar University, dari topik HR, dari topik akuntansi, dari topik perpajakan, bisnis usaha, sampai mungkin tertarik sama software Mekarinya, bisa banget explore di unit.mekari.com, atau teman-teman juga bisa nih scan barcode yang ada di layar atau klik link yang ada nanti di chat box ya. Seperti itu. Ada lagi? Oke, nah kita sudah sampai ke penghujung acara, dimana semoga teman-teman bisa mendapatkan berbagai insight yang menarik gitu ya. Terus juga dapat informasi penting kan terkait analytics, dan bahkan ikut di-invite nih ke acara perilisan kursus kita di tanggal 13 September. Nah, semoga semuanya bermanfaat dan teman-teman enjoy sampai akhir. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasi teman-teman serta antusiasnya. Terima kasih juga kepada Kak Yahya sudah menjadi speaker kita hari ini, dan aku akan izin pamit undur diri. Terima kasih banyak dan selamat sore.